Bapak Abdul Haris Sarjana Hukum, yang saya hormati jajaran penghulu, kemudian penghulu agama, juga rekan-rekan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap pekannya, yaitu intak dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku penganut sunnahnya, insya Allah. Langsung saja, mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat thayyibah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita simak bersama taujih wal irsyadat dari Bapak Abdul Haris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi Jumat yang mulia ini kita masih berkumpul bertemu diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai pelayan masyarakat, di khususnya di Kementerian Agama, terlebih khususnya di Kantor Urusan Agama khususnya sampai dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kepada baginda terkata kita baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Al-Jannah, Nabi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia dari sampai akhir Allah. Kemudian ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada ibu sekalian untuk seluruh pegawai di Kantor Urusan Agama. Yang pertama, saya dulu sering menyampaikan bahwa lebih khususnya pada hari Jumat kita lebih cepat untuk datang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapek ini. Apa tujuan kita? Adalah kita untuk mulai ke depannya, saya berharap kita jangan mulai jam 8 tiba kayak gini. Karena apa? Karena mengganggu pelayanan pada masyarakat. Minimal paling telat kita sudah mulai itu jam 7.40 atau jam 8 kurang 20 menit kita udah mulai. Ya, waktu 20 menit itulah yang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hukum pagi. Karena terus terang aja, kadang-kadang ketika kita sedang melaksanakan kultum, ada tamu yang menunggu. Iya, memang kultum itu bagus untuk mengingatkan kepada kita semua, dari para penceramah atau para pemberi wasiat. Sekali lagi saya berharap kepada kita semua, kita datang lebih cepat khusus hari Jumat, ya, karena kita mau melaksanakan waktu yang lebih kurang 20 menit itu kita usahakan. Dan jam 8 sudah selesai kita laksanakan yang namanya kultum, ya. Maka oleh sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama melaksanakan tugas kita atau bekerja sebagaimana yang
yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya kita yang penghulu, yang penyuluh, kemudian yang administrasi dan lain-lain sebagainya kita laksanakan di proses kita. Walaupun saya belum selesai membuat jadwal pembagian tugas. Maka oleh sebab itu sekali lagi mari kita menghormati waktu, karena tanpa kita menghormati waktu pekerjaan kita tidak akan pernah selesai dalam hari itu yang kita ajarkan oleh kita. Mungkin demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Habib Haris Wajibku. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama kultum yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Munir MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdih. Allahumma salli wa sallim ala ma istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan al-kiram Ustazuna Al-Ustaz Al-Kabir, Tuan Guru Jamaah Haji Raisu Al-Wizar Wal-Wizar As-Su'uniyah Diniyah Abdul Haris, Sarjana Hukum, Al-Muhtaramun, penyuluh agama dan penghulu yang saya banggakan, dan juga para staf yang semuanya saya cintai, lebih-lebih yang akhwat ya, namun cintanya tanda kutip ya. Tentu yang pertama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih hinggap kepada kita hingga detik ini, dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, pada ujung kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Anfal ayat 1 ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya ada dua bentuk pengkhianatan, terutama bagi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang mengaku diri sebagai beriman. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bagi orang yang tidak beriman tidak usah, entatil mengkhianat itu bukan urusan. Tetapi manakala kita sudah memproklamirkan diri kita sebagai orang beriman, Allah tegaskan la takhunu Allah war rasul. Jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan juga jangan pernah kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu, wa antum ta'lamun, padahal kalian semua tahu, padahal kalian semua telah informasikan, baik dari Nabi, para sahabat, para asatidz, ulama dan sebagainya. Nah,
Sehingga di dalam ayat ini Allah benar-benar menegaskan, terutama yang pertama itu terhadap bentuk pertama adalah tidak sedikit bahwa orang itu telah memproklamirkan dirinya mengaku diri sebagai beriman, tetapi nyatanya dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Di dalam surah Al-Anfal ayat 20 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, ya, atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallaw anhu, dan jangan sekali-kali kalian berpaling darinya, wa antum tasma'un, padahal kalian telah mendengar seruan-seruan dan informasi-informasi dari Nabi sendiri, dari sahabat, dari para ulama, dan bahkan hari ini yang disampaikan oleh para asatizah. Nah, artinya apa? Yang dimaksud dengan bentuk pengkhianatan itu adalah di mana ketika kita, ya, mengatakan diri kita adalah sebagai orang beriman, tetapi justru kita itu tidak taat atas perintah-perintah Allah, tidak sholat, tidak mau keluarkan zakat, tidak bersedekah, malas puasa, ya, malas membaca Al-Quran, tidak mengikuti keteladanan Nabi, dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk pengkhianatan, sebagaimana yang dikatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 20 ini. Kemudian yang kedua adalah bentuk pengkhianatan dalam bentuk amanah terhadap yang diamanahkan kepada kita, ataupun janji-janji kita yang kita ingkari. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 1 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, patuhilah janji-janji kalian. Jadi jangan sudah berjanji, Pak. Kalau sudah berjanji, catat, ingat, tunaikan. Kalau merasa tidak sanggup, jangan berjanji. Karena manakala kita sudah berjanji, apalagi kita telah mengaku diri sebagai orang beriman, harus ditepati. Kalau kita tidak menepatinya, maka itulah yang dimaksud dalam ayat tadi. Pada ayat 20 tadi itu dikatakan, itulah bentuk-bentuk pengkhianatan. Jadi di dalam Al-Quran secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya bentuk pengkhianatan terhadap orang-orang beriman itu sejatinya hanya dua saja. Pertama adalah khianat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua adalah khianat terhadap janji-janji ataupun terhadap manusia ataupun orang-orang sekitarnya, terutama bagi orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau sampaikan kepada Ustaz Dr. Abu Munir, Magister Pendidikan. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Khairul MPD. Dipersilakan. Jadi ke kepala kita مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا
وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. Hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian kegiatan kultum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.